Oke, assalamualaikum sedulur semua para sahabat peternakan baba domba. Video kali ini saya mau sedikit kasih, bukan sedikit ya, banyak ini mah, dasar-dasar beternak biar nggak rugi, biar dapat untung, biar ada hasil. Jangan sampai ngalamin apa yang pernah saya alamin, karena sejauh ini mungkin udah 5 tahun kali saya beternak ya. Saya pelajari, saya cari tahu, ternyata sekarang saya baru tahu di mana letak kesalahan-kesalahan saya. Dan letak kesalahan saya itu bakal saya ceritain di sini. Semoga bisa ngebantu teman-teman buat yang baru mau memulai ya. Semoga ini mah. Mungkin bahasa saya nggak sebagus yang lain, tapi sedikit sederhana. Semoga bisa dipahami. Jadi begini lur ya, sebelum kita memulai peternakan domba ya, peternakan domba yang kita harus persiapkan itu pertama satu kandang. Kandang itu yang kita persiapkan dari mulai desain, ngadepnya gitu, sama ukuran, jangan sampai salah. Karena di situ kita nanti menentukan nantinya buat pertumbuhan domba. Jangan salah, kandang itu sangat berpengaruh. Kenyamanan domba itu mempengaruhi kehidupannya dia lah gitu, kesehatannya dia. Oke, nanti mungkin bakal saya bikin video tentang kandang lah. Yang kedua, kesediaan pakan. Kira-kira di wilayah kita banyak nggak pakan? Kalau misalkan banyak, ya alhamdulillah, berarti kita udah punya kelebihan pertama. Dan pakan itu minimal kita punya bank pakan loh, punya persiapan pakan di lahan sendiri lah, entah itu sewa, entah itu punya sendiri. Yang penting kita punya persiapan pakan, karena pakan itu sewaktu-waktu pasti kita bakal keteter. Meskipun di wilayah kita banyak, pasti nanti ada waktunya kita itu keteter pakan. Keteter, paham nggak ya, apa sih namanya, kekurangan gitu, kekurangan pakan. Makanya pakan itu nomor 2 yang harus kita persiapkan, harus banget. Karena dari pakan itu nantinya semua mencakup kesehatan, pertumbuhan dan lain-lain itu pakan lur. Oke, sederhananya pakan lah gitu, persiapan pakan. Yang ketiga baru kita masuk ke domba, pemilihan bibit. Apa sih sebenarnya yang kita mau nih? Apakah kita mau breeding, apakah mau fattening, ataukah mau apalah gitu. Tapi kalau menurut saya, saran saya untuk pemula itu masih mending main di breeding dulu. Karena dari breeding itu nantinya bisa kita mau main fattening, mau main lain-lain, udah bisa semua. Karena breeding itu induknya peternakan lah. Tanpa ada breeding nggak bakal ada yang lain-lain ya. Menurut saya, saran saya kalau memulai di breeding dulu, pengembang biakan gitu. Pemilihan bibit jangan sampai salah. Kalau bisa, saran saya beli bibit itu di wilayah sendiri, di kampung sendiri, yang memang dari peternakan sendiri, peternakan orang kampung sendiri. Jadi enak. Karena yang paling berat di saat kita memulai peternakan domba itu, kalau kita beli domba baru, kadang-kadang adaptasi itu sulit lur. Entah itu adaptasi dari pakan, adaptasi lingkungan, adaptasi suhu, itu luar biasa, bisa nyebabin kematian. Domba kurus mati gitu. Pokoknya adaptasi itu sulit lah. Makanya saya saranin beli domba itu sama orang kampung sendiri. Apalagi syukur-syukur kita ada temen yang udah ternak udah agak lama, kita beli aja sama dia. Walaupun agak mahal sedikit nggak masalah. Yang penting kita kan di situ gampang nanyanya gitu. Jadi ada banyak kelebihan lah kalau kita bisa beli sama peternakan di wilayah sendiri. Itu yang ketiga ya, indukan. Masuk ke yang keempat. Yang keempat, setelah kita udah punya semuanya, udah berjalan lah, itu dianggap udah berjalan semua, kita mulai belajar tuh. Jangan sampai nemuin dulu, kalau bisa mulai belajar aja, belajar tentang ilmu kesehatan domba, ilmu bagaimana caranya biar domba bisa gemuk, produksi susu biar bagus. Karena itu nanti bakal kita temuin masalah-masalah itu tuh. Sebelum kita temuin, kita udah belajar. Paling kagak nanti pas kita udah nemuin itu, kita udah sedikit-sedikit udah tahu cara penanganan yang gak bingung ya. Karena penting banget ilmu belajar tentang peternakan itu sambil berjalan. Kalau kita cuma belajar doang nggak berjalan, nggak ada semangatnya. Tapi kalau kita udah berjalan sambil belajar, insya Allah ada semangatnya. Karena memang ya emang udah lagi kita jalanin gitu lur. Sedikit bocoran tentang penyakit-penyakit domba yang sering umum kita temuin gitu sebagai peternak. Yang sering banget kita temuin yaitu ada 4. Kalau menurut saya ada 4 ya. Yang paling sering dah itu umum banget kita temuin. Pertama, kembung, penyakit yang paling mematikan, kembung tuh. Tapi kembung itu bisa dibilang jarang. Jarang kalau kembung. Penyebabnya kembung itu, aduh nantilah ya kita jelasinnya. Jadi ini sekarang fokus di pertama memulai dulu. Terus kedua itu
Gudikan itu penyakit yang sering kita temuin, menyebabin domba kurus, kematian juga. Terus cacingan juga begitu, nyebabin kurus, kematian, bulu rontok. Tuh cacingan. Yang keempat itu kutuan. Kutuan itu di domba sering terjadi. Kutuan itu sama, bisa bulu bisa ngoprol, bisa gudik, bisa kematian lah intinya. Ujung-ujungnya kematian. Makanya itulah yang kita harus pelajarin, 4 jenis penyakit itu. Apa aja penanganannya, bagaimana cara penanganannya. Walaupun domba kalau udah sakit, kalau nggak waras ya mati, tapi paling enggak kita udah berusaha karena kita udah tahu ilmunya gitu, kita obatin ya. Ntar insya Allah ke depan ini saya bakal bikin video tentang yang tadi penyakit sama desain kandang lah. Kalau 4 tahapan itu udah berjalan, insya Allah semuanya udah meminimalisir lah daripada pasti kerugian yang bakal kita hadapin. Minimal bisa meminimalisir insya Allah, karena berdasarkan perjalanan dan pengalaman saya sejauh ini seperti itu lur. Jadi saya kurang begitu persiapan karena memang saya pikir saya main domba tadinya nggak pengen banyak, ternyata makin kesini saya makin tertarik sama domba, karena domba itu ya alhamdulillah menurut saya lumayan lah, prospeknya bagus, dan penjualannya juga kita bukan main ratusan ribu lagi lur, udah mainnya jutaan. Itu yang bikin saya semangat. Jadi semoga apa yang pernah terjadi, kegagalan saya bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua di kampung, baik di wilayah manapun gitu. Saya juga belum begitu paham banget tentang domba, tapi setidaknya itu berdasarkan pengalaman saya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah selalu buat para peternak domba. Amin.